Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada yang terhormat Tuhan Pemuji, perkenalkan saya Jajang Muslim, mahasiswa PPG Program Studi Teknik Komputer dan Informatika asal Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2213140. Insya Allah saat ini akan mengikuti retaker uji kompetensi kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, Nash, Wadia, Nur Aini, Oscar, Revania. Oke, baik anak-anakku. Hari ini kita akan membuat satu proyek, suatu kegiatan di mana kita ketahui bersama bahwa literasi atau lemahnya literasi di sekolah kita itu masih lemah. Jadi banyak sekali anak-anakku yang memang teman-teman kalian itu enggan ke perpus. Nah, hari ini kita akan coba bagaimana membuat suatu literasi digital. Kalian bisa belajar tidak hanya lewat perpus, tapi lewat satu literasi digital dalam pembuatan suatu video pembelajaran yang kalian buat sendiri. Nah, kalau dilihat dari judulnya, kita akan membuat satu video pembelajaran melalui HP. Jadi HP selama ini hanya dipakai untuk medsos, gitu kan? Ternyata HP bisa kita membuat video pembelajaran, ya, dengan hanya menggunakan handphone, ya. Percaya tidak? Oke, kita lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anakku, kalian atau siswa memahami dan mengolah teknik pengambilan gambar atau video lebih dalam menjadi sebuah informasi atau video pembelajaran dengan kreatif, inovatif, kerjasama atau gotong royong dan mandiri. Nah, ini harapan Bapak, ketika kalian nanti membuat satu video pembelajaran, kalian diminta untuk kerjasama untuk membuat suatu karya video yang kreatif dan inovatif. Kenapa perlu kreatif? Ada yang tahu? Nah, anak-anakku, di ciri-ciri abad 21 ada 4 poin. Ternyata di abad 21 itu cirinya harus ada kreativitas. Yang kedua, kita bisa sekarang rasakan informasi di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, implementasi penggunaan mesin. Ya. Yang keempat, mampu menjangkau segala pekerjaan rutin atau otomatisasi. Nah, kita lihat sekarang kalau kalian pernah ke tol, ya. Sekarang bayarnya ada petugas tol tidak? Ya, cukup dengan e-tol, kan? Memang itulah trennya abad 21. Tapi hari ini kita akan coba bagaimana kalian, poin yang pertama, membuat satu video pembelajaran yang kreatif, ya, yang dirancang, yang didesain oleh kalian sendiri. Oke. Lalu Bapak ingin bertanya, apa yang kalian ketahui atau aplikasi apa saja untuk membuat video melalui handphone? Kita bisa membuat video. Aplikasi apa saja? Iya, Oscar? KineMaster. Oke, ada lagi? Insert, pernah dengar itu? Pernah dengar nama Filmora? Nah, itu juga bisa. Ya, bisa satu aplikasi yang kalian tinggal buka di App Store, Filmora. Go. Ada yang namanya Power Director. Ya, ada yang namanya Premiere Video Clip dan lain sebagainya. Itu semuanya aplikasi yang berbasis Android atau bisa melalui handphone, ya. Oke, mudah-mudahan. Tapi kalau KineMaster, Oscar suka sering pakai.
Pernah ya? Oke, kita lanjut ya. Tolong perhatikan dan simak video ini. Ya, mungkin ini adalah satu video yang menunjukkan bagaimana handphone bisa menjadi sebuah bisa merekam, tetapi dengan kualitas yang lux atau istilah sekarang cinematic. Ya, kayak seperti film. Jadi padahal dia pakai handphone, gitu ya. Oke, tolong perhatikan dengan baik. Nanti Bapak ada pertanyaan setelah ini. Oke, suaranya ya. Sebenarnya ya. Kecil ya. Oke. Nanti Bapak bantu saja. Video sinematik. Dan Bapak ambil dari YouTube ya. Dari channelnya Nusa dan Teguh. Nah, kita lihat ya pojok. Nah, beliau akan menceritakan bagaimana men-setting HP kita menjadi satu video yang sinematik. Kita lihat apa-apa saja yang akan disetting. Oke, perhatikan ke depan. Sinematik. Ada yang pernah dengar sinematik? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi sinematik itu adalah satu video yang kualitasnya seperti lux, seperti kita membuat film, padahal melalui handphone. Nah, berarti perlu apa? Kira-kira handphone perlu settingan ya? Perlu disetting. Nah, ini yang mana kita Nah, umumnya HP kita itu rasionya 16:9, itu normalnya atau levelnya ya. Oke, sinematik tadi 2.35/1. Bentuknya nanti agak beda tampilannya. Nah, di mana settingannya? Di kamera. Ya. Tinggal di. Nah, nanti Bapak berikan video ini yang kalian lebih mudah lagi. Kalian perhatikan dulu aja sebentar. Nah, ini cara settingannya. Nah, akan terlihat di sini muncul garis kuning ya. Nah, itu hasil dari rasio 2.35/1 ya. Oke, yang kedua apa yang disetting kita perhatikan. Frame gambar kita dibagi menjadi 3 bagian, vertikal. Nah, ini perhatikan agar video kita lebih ada garis kita bisa menempatkan garis di titik ya. pertemuan Nah, bagaimana memunculkan garis ini? horizontal tadi. Untuk memudahkan teknik Setting kameranya, bisa mengaktifkan grid pada setting kamera kita. Caranya kita masuk ke setting kamera preview. Pilih show a grid dan pilih yang 3x3. 3:3. Nah, muncul kotaknya ada. Misal suara Oke. alam seperti suara ya. Oke, baik. Dari video tayangan tersebut, anak-anakku, ya. Nanti untuk materi lebih lanjutnya, kita akan berikan share ya video tadi. Nah, kita lakukan tanya jawab sekarang terkait dengan video sinematik tadi. Oke, Bapak ingin bertanya nih. Nah, ya, siapa di antara kalian yang tahu apa itu video sinematik? Ya, ada. Ya. Video sinematik adalah suatu video yang dibuat melalui smartphone yang memiliki kualitas lux atau seperti film-film pada umumnya. Oke, bagus. Ada ya. Berarti ada yang memperhatikan dengan baik ya. Jadi kita bisa membuat suatu video yang berkualitas ya seperti di film dengan handphone atau smartphone ya. Itu dengan setting kalian. Paham ya? Oke, kita coba masuk ke settingan. Tadi rasionya berapa untuk membuat settingan video sinematik? Pinjam di laptop. Ya, siapa namanya? Kecil. Jadi motor bakal udah. Oh, ada. Oh, siswa baru ya? Kayak detail. Namanya siapa? Kalau dia
Edukasi. Ya. Edukasi. Gimana dia? Nah. Rasionya? Iya, 2.35 banding 4. Ya, itu pun ada di settingan. Ya, jadi atur settingan rasionya yang langsung. Makin aja ya. Oh, ini kualitasnya ya. Baik, kita lakukan tanya jawab ya. Setelah tanya jawab ini ya, anak-anakku, Iya. kita akan lakukan diskusi ya, diskusinya. Oke, berdiskusi. Bapak akan sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita sudah buat 6 kelompok ya. Oke. Nah, dengan diskusi harapan Bapak kalian bisa kerjasama dengan baik ya, bisa komunikasi dengan baik. Oke. Ini kelompoknya kan sudah dibentuk ya kemarin. Ini Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik ya. Tolong diisi kelompok 1. Ada yang gombel. oke, dilihat di pojoknya ada kelompok itu. Kelompok berapa? Nih, 5. Oke, ini. Ya, ini. 6. Oke, silakan gabung sesuai dengan dibahas. Nanti kita akan presentasi di masing-masing tempat saja ya, gitu ya, kita diskusikan. Nah, silakan isikan kelompoknya. Nah, oke, ini ada kelompoknya nih. Lihat. Nah, tolong perhatikan dulu sebelum diskusi anak-anakku ya. Di dalam proyek pembuatan video pembelajaran, proyek ini dibuat secara berkelompok ya. Kemarin kita sudah sepakati bersama. Yang kedua dibentuk kelompok kerja. 6 kelompok kerja. Oke, untuk produk, perhatikan anak-anakku. Sertifikat apaan? Kalian pertama bebas memilih objek dalam pembuatan video pembelajaran. Berdasarkan apa? Mata pelajaran dan materi yang paling kalian sukai. Gitu ya, paham ya? Jadi bebas objeknya atau pelajarannya. Jadi tidak harus pelajaran TIK. Yang kedua, bebas memilih aplikasi yang dikuasai dan kompatibel dengan perangkat atau gawai yang dimiliki. Jadi silakan di handphonenya ini sudah ada aplikasi apa dan kalian sudah kuasai. Tadi misalkan Oscar pakai apa tadi? Master. Silakan ya, nggak usah cari-cari yang lain. Ketiga, bebas memilih konsep penyampaian materi dalam pembelajaran, apakah dalam bentuk games, ilustrasi, cerita, ya, wawancara, tanya jawab dan sebagainya. Nah, yang terakhir, rancangan video itu ada 3, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup atau closing. Jadi nanti di video itu kan pasti ada pendahuluan dulu kan, ada konten materinya, ada penutupnya. Nah, itu durasinya kali berapa menit? 10 menit ya? Kurang lebih ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok yang setelah itu kalian akan diminta untuk presentasikan jawab motivasinya. Silakan dibuat aja sesuai dengan yang di awal yang Bapak bagikan ya. Oke, silakan kerjakan. Bapak, Ya. dari menentukan konsep penyampaian materi. Ya, menentukan konsep maksudnya gini. Karena ketika penyampaian materi kan seolah-olah kayak seperti guru ya. Iya. Nah, dalam penyampaiannya boleh sistemnya ceramah, boleh juga ceramah plus ilustrasi nih. Kan ada yang misalkan ceritanya tentang sejarah ya. Iya. Nah, itu ada tambahan ilustrasi tambahannya. Jadi ceramah dan ilustrasi. Boleh nggak Pak games? Boleh saja. Kan? Ya. Terus ada juga konsepnya saling tanya jawab. Jadi bebas. Ya. Kalau kita cenderung kalau mapel PAI, kalau ada misalkan yang suka pasti sama ya. Iya. Ya. Ya. Jangan Konsep penyampaian materinya. Oh ya Pak. Oke. Yang Yang keempat itu adalah udah alur skenario-nya. Misalkan satu yang memegang handphone siapa nih? Nah, yang kedua
ketika pembukaan nih, assalamualaikum berarti bareng-bareng. Headsetnya Lalu misalkan materi yang pertama tentang pengertian apa judulnya nih? sakit anjing kecil banget ini dia. Nah, pengertian warga digital itu disampaikan siapa? Ya, yang sesuai dengan jumlahnya deh. Yang benar gak ada suaranya. Terus yang tadi masalah. Ini di bawah ya. Astaga. Kenapa nggak di bawah? Oke, ada yang mau jelas silakan. Objek video pembelajaran tentang sistem penyimpanan arsip di mata pelajaran administrasi umum. Aplikasi yang kami gunakan adalah Chatloot. Pakai apa berartinya? CapCut. CapCut. Konsep penyampaian materi yang kami gunakan adalah sistem ceramah dan tanya jawab. Untuk rancangan skenario alur video, pendahuluan kami semua. Untuk isi penyampaian materi pertama adalah Davina, penyampaian materi kedua adalah Hema, penyampaian materi ketiga Raini, dan penyampaian materi keempat Adel. Untuk setting kamera, kami semua secara bergantian gitu. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke kelompok 2. Ya, silakan perwakilannya satu orang untuk membacakan hasilnya. Pembukaannya kami lakukan bersama-sama. Dan penyampaian materi pertama yaitu saya sebagai Nusra Dewi Fitri, yang kedua yaitu Naisyah Nabila Hidayat, yang ketiga Siti Ramadhani, dan yang keempat Nabila Fidah. Untuk setting kameranya kami menggunakan tripod Nggak boleh. dan dipegang secara bergantian. Lagi nih jam 12 pelan. Sekian. Pelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Yusuf Lafika, Revania Maulia Adisti, dan Siti Zahra Ul Fauzia. Objek pembelajaran kami yaitu kewargaan digital dari mata pelajaran simulasi digital. Aplikasi yang digunakan yaitu CapCut, dan konsep penyampaian materi kami dengan cara ceramah atau menerangkan. Rancangan skenario alur videonya yaitu pendahuluan oleh saya Revania Maulia Adisti, isinya pengertian warga digital oleh saya Revania Maulia Adisti, pengertian kewargaan digital oleh Anissa Yusuf Lafika, lingkungan kewargaan digital Siti Zahra Fauzia, dan penutup bersama-sama. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kelompok 5. Oke, sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Esa Nur Hidayah, Bunga Priska Rahmalia, Janatul Zahra Kurniawan, dan Zahra Hifah Muti. Objeknya sejarah penduduk Jepang di Indonesia. Aplikasi yang digunakan yaitu Inshoot. Konsepnya dengan cara penyampaian dalam bentuk ceramah dan ilustrasi cerita. Rancangan skenarionya pendahuluannya secara bersama-sama. Materi 1 oleh Zahra tentang modernisasi dan perkembangan investasi Jepang. Materi 2 sama Bunga tentang garapan Stereo Meiji. Materi 3 oleh saya sendiri Ersa tentang garapan teknologi di bidang pendidikan. Dan materi 4 oleh Muti tentang imperialisme Jepang. Penutup oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hasil diskusi yang kami berikan diskusi. Anggota kelompoknya ada 4 orang. Satu Amanda Cynthia Bella, yang kedua Sakila Nur Alaida, yang ketiga Siti Rania Maulidia, dan yang keempat ada Talila Fitri Roida. Ini yang sekarang Menentukan objek video pembelajaran kami
menggunakan materi kewargaan digital dari mata pelajaran simulasi digital. Aplikasi yang kami gunakan yaitu aplikasi CapCut. Menentukan konsep penyampaian materi, kami membaca dan menjelaskan. Rancangan skenario alur video minimal 10 menit. Kami menggunakan pendahuluan, salam pembuka dan perkenalan anggota. Isinya ada 4, pengertian kewargaan digital dan warga digital dijelaskan oleh Amanda. Yang kedua, 3 konsep dasar kewargaan digital dijelaskan oleh saya. Komponen keluarga digital dijelaskan oleh Talita, dan yang terakhir pelanggaran terhadap UU ITE dijelaskan oleh Sakilan. Penutupnya kami menggunakan salam pembuka dan behind the screen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Teman-teman, kalian sudah membuat, ada bayangan ya. Sekarang berarti bagaimana kalian bisa membuat satu video pembelajaran yang menarik dengan menggunakan tool atau smartphone kalian, gitu ya. Nah, pertemuan yang akan datang berarti kalian membuat ya yang tadi sudah dirancang, gitu. Nah, untuk kasih rancangannya kalian nanti perhatikan ke depan seperti ini, ya, yang sudah kalian buat. Itu video kita, Pak. Ya. Oke, perhatikan mulai dari ini. Bapak udah siapkan kelompok 1 dulu ya. Yang kedua ini kalian sudah bisa ya menghasilkan video yang kalian buat tadi. Tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovina Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Dina Nindya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hashim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fianti. Kami di sini akan menjelaskan materi ADUM tentang sistem-sistem penyimpanan. Saya akan menjelaskan sistem abjad alphabetical filling system. Pengertian sistem abjad yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, orang, badan, atau organisasi. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Keuntungan menggunakan sistem abjad antara lain, dokumen yang berasal dari suatu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Surat menyurat, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Kerugian dari pemakaian sistem abjad yaitu pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Surat-surat walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanannya. Peraturan mengindeks. Indeks merupakan tanda pengenal arsip. Kegiatan mengindeks sendiri memiliki peraturan yang telah menjadi ketentuan yang berlaku secara universal dalam bidang administrasi. Sistem subjek, subjectical filling system. Pengertian sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat, isi dokumen, atau surat sering disebut perihal pokok masalah, permasalahan, pokok surat, atau subjek. Daftar klasifikasi subjek. Daftar klasifikasi subjek adalah daftar yang berisi mengenai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Tujuan pembuatan daftar klasifikasi subjek yaitu 1. Agar istilah-istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. 2. Semua arsip yang bersubjek sama akan berkumpul di tempat yang sama, sedangkan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. 3. Menggunakan agar arsip dapat ditemukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula secara mudah, cepat, dan tepat. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut. Tingkat 1, masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkat 2, sub-masalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Tingkat 3,
submasalah atau masalah yang lebih dari submasalah. Sistem tanggal atau chronological filling system. Pengertian sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Keunggulan dan kelemahan sistem tanggal. Kelebihan sistem tanggal diantaranya sistemnya sederhana karena urutan tanggal sudah jelas dan pasti. Kedua, cocok digunakan untuk arsip yang berkaitan dengan bidang keuangan. Tiga, mudah untuk diterapkan. Kelemahan sistem tanggal. Diantaranya, pertama, orang cenderung tidak mudah mengingat tanggal dibandingkan nama dan masalah sehingga dapat menyulitkan dalam pencarian arsip. Kedua, kurang cocok diterapkan di perusahaan besar yang volume suratnya banyak. Daftar klasifikasi tanggal. Dalam sistem tanggal, pembuatan daftar klasifikasi tidak diperlukan karena sistem tanggal sangat sederhana. Itu hanya terdiri atas 3 bagian: tahun, nama, dan tanggal. Wilayah geographical filling system. Pengertian sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Keunggulan dan kelemahan sistem wilayah adalah keunggulannya: 1. Apabila letak wilayah telah diketahui, surat akan mudah dicari. Kedua, cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai cabang-cabang perwakilan di daerah lain. Kelemahannya: 1. Wawasan petugas tentang pengetahuan wilayah harus luas. Kedua, terkadang penulisan alamat di dalam surat tidak lengkap sehingga membuat petugas kesulitan dalam mengelompokkan dan menyimpan surat. Ketiga, perlu adanya pemetaan wilayah untuk mengetahui batas-batas wilayah yang menjadi wewenangnya. Daftar klasifikasi wilayah. Daftar klasifikasi wilayah memuat pengelompokan wilayah menjadi wilayah utama, subwilayah, dan subwilayah. D. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem wilayah. Yang pertama, filing kabinet. Yang kedua, fluid. Yang ketiga, hanging folder. Yang keempat, kardex. Yang kelima, kartu indeks. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya hari ini, ada yang bisa bantu simpulkan? Simpulan materi hari ini, nak? Ada lihat? Silakan kesimpulannya apa? Tentang video sinematik yang tadi diulang lagi aja. Ini kali ya kuliah. Apa itu video sinematik? Boleh, silakan. Suatu video yang diambil melalui handphone atau smartphone yang memiliki kualitas yang bagus atau seperti film Hollywood. Oke, bagus ya. Artinya dengan smartphone kita, HP kita bisa membuat video yang berkualitas, yang lux, ya. Oke, hari ini kalian sudah buktikan kalian sudah bisa. Nah, untuk refleksi dan aku, ketika misalkan materi ini tidak paham, ragu-ragu, ya, atau paham, atau sangat paham, nanti Bapak akan share di grup WA ya, dalam bentuk Google Form. Silakan kalian isikan, ya, di WA masing-masing di grup. Oke, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membuat satu poster yang menarik dan kita akan membuat link video dengan barcode. Jadi yang video kalian tadi sudah buat, kita akan linknya, kita akan berikan barcode di pertemuan yang akan datang. Oke, barangkali itu pertemuan hari ini. Anak-anakku, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Tutup dengan kita berdoa dulu ya.